Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai pembahasan tentang klausa, yaitu ada klausa where, ada klausa order by, ada klausa group by, ada klausa having, dan yang terakhir itu ada klausa join. Langsung saja kita masuk ke SQL Plus-nya. Langsung saja kita masuk ke dalam bentuk pengerjaannya. Yang pertama, kita akan menuliskan select spasi bintang from nama dari table yang telah kita buat tadi, yaitu pada table saya itu ada pembeli. Jangan lupa titik koma pada akhir, enter. Nah, ini adalah data dari tabel pembeli. Selanjutnya kita akan masuk bagian klausa, penjelasan klausa yang pertama, yaitu ada klausa where. Nah, klausa where adalah klausa yang digunakan untuk mengambil data dari tabel tunggal atau banyak dengan tujuan untuk memperkecil pencairan data. Klausa where ini menggunakan operator perbandingan dan logika. Ada kecil dari, besar dari, or, dan and. Langsung kita masuk. Kita akan masuk membuatnya. Langsung saja kita buat select bintang, lalu seperti tadi from pembeli, where misalnya kita ingin mencari usia yang misalnya lebih dari 17 tahun, lalu titik koma. Nah, di sini akan keluar output dari tabel yang sebelumnya, usia yang lebih dari 17 tahun. Itu dengan membuat select spasi bintang, lalu enter. From pembeli, enter. Order by ID, enter. Nah, maka output yang keluar sudah terurut. Tadi kan sebelumnya ID-nya berantakan nih, 1, 3, 4, 7. Sekarang ID yang keluar itu sudah berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kita buat contoh lain, itu dengan cara membuat select from pembeli, nah kita bikin di sini misalnya nama, enter. Maka output yang dikeluarkan itu namanya berurutan dari huruf paling awal, yaitu dari A, D, F, N, R, dan Y. Untuk sebaliknya, jika ingin kalian membalik, kita buat sama seperti tadi. Nah, yang membedakan itu kita menambahkan dash di belakangnya. Jangan lupa titik koma. Nah, maka output yang dikeluarkan itu berurutannya dari bawah, kebalikan dari yang sebelumnya. Dimulai dari Y, R, N, F, dan D, dan berakhir pada huruf A. Oke, selanjutnya
kita akan masuk ke pembahasan Glosa Group by. Glosa Group by merupakan glosa mengelompokkan data dari kolom sebuah tabel, dan jika terdapat beberapa tabel yang sama, hanya akan memunculkan satu tabel. Glosa where menggunakan fungsi max, min, AFG, count, dan sum. Kita coba langsung praktikkan. Kita masih menggunakan select ya. Select. Misalnya kita ambil datanya itu select usia, koma, count buka kurung usia, tutup kurung, lalu as, jumlah, enter, lalu kita tambahkan from pembeli, enter, dan terakhir kita masukkan rumus dari group by. Jangan lupa untuk menambahkan titik koma. Kita coba enter, maka output yang dikeluarkan yaitu 20, 21, 17, 18, 15, 19, dan 16. Maka inilah output yang dikeluarkan dari rumus group by. Selanjutnya kita masuk ke rumus having. Apa itu glosa having? Glosa having adalah glosa yang digunakan untuk memilah data dari baris yang dihasilkan group by, atau select yang menghasilkan penggabungan. Jika where digunakan untuk tabel, maka having digunakan untuk di dalam tabel. Kita coba praktikkan. Langsung saja kita praktikkan. Kita masih menggunakan select usia, enter, lalu ada konasia, enter, ada as jumlah, from pembeli, group by usia, dan terakhir kita masukkan rumus dari having tadi, yaitu having count dalam kurung usia. Misalnya kita bikin kurang dari 18 ya, spasi 18 titik koma. Nah, maka output yang dikeluarkan adalah seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu ada join. Glosa join merupakan glosa yang digunakan untuk menghubungkan data dari tabel melalui sebuah kolom yang saling berhubungan. Glosa join ini terbagi beberapa macam. Salah satunya itu ada inner join, yaitu mengembalikan baris dari 2 atau lebih tabel yang memenuhi syarat. Langsung kita praktekkan. Nah, di sini kita masih menggunakan select ya. Select spasi pembeli .id, koma, pembeli .nama, koma, spasi pembeli .usia, koma,
Dan yang terakhir itu ada pembeli dot jumlah. Enter. Kita tambahkan itu ada from pembeli. Enter. Lalu kita tambahkan join transaksi. Transaksi ini adalah atribut atau tabel yang udah kita buat. Transaksi. Enter. Lalu kita buat on pembeli .id sama dengan transaksi .kode. Lalu enter. Kita akan menambahkan inner join barang ini juga merupakan tabel yang sudah kita buat. Dan terakhir kita akan masukkan rumusnya, itu ada on transaksi .kode sama dengan barang.kode. Titik koma, jangan lupa ya untuk menambahkan titik koma di setiap akhirnya. Lalu kita coba enter. Nah, maka output yang dikeluarkan yaitu seperti ini. Baiklah, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.